أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Wala haula wala quwata illa billah. Alhamdulillah, ma'asyiral muslimin, para jamaah Masjid Babus Salam yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah Subhanahu wa taala juga terus-menerus memberikan nikmat yang banyak kepada kita. Hingga di hari ini kita sampai kepada hari terakhir dari bulan Ramadan kita, yang tentunya ini ya menjadi nikmat yang harus kita syukuri. Karena Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan nikmat kepada kita untuk bisa beribadah selama 1 bulan ini, dan tentu harapannya adalah bahwasanya kita ya semua amal ibadah kita itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Para jemaah, mengawali kajian kita di pagi hari ini terkait dengan hari raya, maka kita awali dengan pertanyaan. Dan tentu ini mungkin barangkali sudah menjadi pertanyaan dari para jamaah ini. Pertanyaannya, kalau sekarang pemerintah kita mengumumkan hari raya besok, sementara pemerintah kerajaan Arab Saudi mengumumkan hari raya hari ini, hari Ahad ini, ada nggak yang bertanya, terus kita ikut yang mana gitu? Atau ada juga yang bertanya mungkin kenapa kok beda gitu. Ya. Nah, inilah bahwasanya termasuk indahnya hasanah keislaman kita ya, bahwasanya ini termasuk bagian dari syariat yang ada dalam agama kita. Nah, para jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam memahami mengapa terjadi perbedaan ya antara pelaksanaan hari raya di sini dan juga di Saudi seperti itu, sebenarnya ini bukan perkara yang baru, ya, bukan perkara yang baru. Sejak zaman sahabat dulu, hal seperti ini sudah terjadi, ya, sudah terjadi. Di masa kepemimpinan Khalifah Muawiyah radhiyallahu anhu, yang beliau adalah seorang sahabat, beliau memimpin umat Islam dengan mengambil ibu kota di Syam, di Damaskus. Nah, dikisahkan di sana bahwasanya Quraib ya itu memiliki urusan untuk menemui Muawiyah yang ada di Syam. Lalu kemudian Quraib datanglah ke Syam. Dan kemudian ya kata Quraib, beliau mengatakan bahwasanya fara'aitu al-hilal lailatul Jum'ah. Jadi kemudian saat dia datang di Syam, kemudian selesaikan keperluannya, dan kemudian beliau melihat hilal itu pada malam Jumat. Ya, berarti mulai puasanya pada hari Jumat. Ya, pada saat itu. Jadi mulai puasanya pada malam Jumat. Lalu kemudian setelah itu Quraib kembali ke Madinah karena memang beliau berasal dari Madinah. Ya. Saat sampai di Madinah bertemulah dengan ulama sahabat yang sangat terkenal, yaitu sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Ketika bertemu dengan sahabat Abdullah bin Abbas, maka kemudian beliau banyak berdiskusi tentang banyak hal, dan kemudian salah satu pembahasan adalah tentang hilal. Sahabat Abdullah bin Abbas bertanya kepada Quraib. Beliau bertanya, kapan kamu melihat hilal? Jadi mata ra'aitu mal hilal. Kapan kamu melihat hilal? Fakultu, maka kata Quraib, ya, ra'ainahu lailatal Jum'ah. Kami melihatnya itu pada malam Jumat.
Faqala, maka sahabat Abdullah bin Abbas memastikan, ya, anta ra'aitahu, kamu sendiri yang melihatnya. Maka Quraib mengatakan faqultu na'am wa ra'ahun nasu wa shama Muawiyah. Dan demikian juga manusia pada saat itu juga melihat hilal. Lalu kemudian mereka berpuasa dan demikian Muawiyah menetapkan sebagai hari puasa. Muawiyah selaku khalifah. Ya. Faqala, maka sahabat Abdullah bin Abbas pun mengatakan bahwasanya lakinna ra'ainahu lailatas sabt. Akan tapi kami melihat hilal itu pada malam Sabtu. Ya, malam Sabtu. Fala nazalu nasumu hatta nakmil salasin au narahu. Dan kami akan terus berpuasa sampai genap 30 atau ketika kami sudah melihat hilal Syawal. Ya. Jadi ini yang dipegang oleh sahabat Abdullah bin Abbas. Maka kemudian sahabat Quraisy pun bertanya, awala taktafi bi ru'yati Muawiyah? Tidakkah cukup bagimu apa yang telah diru'yah oleh Muawiyah selaku khalifah, pemimpin tertinggi umat Islam? Wa siyami, dan juga puasanya Muawiyah. Ya. Maka apa jawaban Abdullah bin Abbas? Maka beliau pun mengatakan bahwasanya la hakadha amarana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak. Demikianlah yang diperintahkan kepada kami oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini dalil ini hadis riwayat Imam Muslim, ya, hadis sahih, ya. Jadi ini menjelaskan kepada kita bahwasanya di masa dahulu saja kita bisa melihat, ya. Dulu itu kan Syam dan Madinah, yaitu jarak perjalanan, ya kan, mereka masih memiliki satu zona waktu kan gitu ya. Waktunya sama. Satu zona waktu. Sama-sama kalau di GMT plus 3 ya. Jadi sama-sama plus 3. Jadi satu zona waktu, satu istilahnya satu garis bujur lah gitu antara gitu. Nah, itu saja pernah terjadi yang namanya beda hilal gitu ya. Beda hilal yang terjadi sana. Nah, apalagi dengan kita. Ya, kita zona waktunya selisih 4 jam dengan yang di Saudi kan gitu ya. Maka ya sangat mungkin terjadi perbedaan waktu kapan kita melihat hilal. Nah, sehingga dari sini termasuk pendapat yang sangat masyhur di kalangan Syafi'iyah, ya, bahwasanya memang untuk penetapan bulan Hijriah atau dengan ibadah-ibadah Hijriah seperti puasa ataukah seperti hari raya atau yang lainnya, itu yang dijadikan acuan adalah ru'yah lokal, ru'yat lokal, ya, di mana di wilayah tersebut telah ideal, maka itu berlaku hukum di sana, ya. Baik. Sehingga satu kawasan kalau memang di sana sudah ditetapkan bahwasanya dilihat hilal, ya maka diberlakukanlah hukum di sana, ya. Lalu, nah, itu namanya ru'yah, ya, ru'yah lokal, ya, ru'yah lokal. Nah, dari ru'yah lokal ini juga banyak diterapkan di banyak negara, ya, di banyak negara. Nah, terus sekarang bagaimana kalau misalkan ada yang berpendapat, loh, kalau di sana sudah dilihat ya kita ikut gitu ya. Ini sesuai dengan apa yang digagas dan direncanakan oleh kaum muslimin. Secara idealnya kalau bisa memang umat Islam seluruh dunia itu ya punya satu hilal, satu kalender gitu kan, sehingga di sana ketika dilihat hilal ya maka kemudian yang lain juga bisa melihatnya gitu. Nah ini gagasan seperti itu juga banyak, ya, digulirkan terlebih zaman sekarang ini, sehingga mereka mengacu kepada yang namanya ru'yah global, dan mereka merencanakan adanya, ya, KGHT, kalender global hijriah, ya. Jadi itu yang diharapkan seperti itu, supaya ini menunjukkan apa? Menunjukkan persatuan yang ada di kalangan umat Islam. Nah, para jamaah sekalian yang Allah Subhanahu wa taala, sebenarnya kalau kita melihat dengan adanya ru'yah global seperti itu dan penyatuan kalender Islam, ya, maka sejatinya itu ya sebuah
hal keidealan gitu kan. Namanya umat Islam seluruh dunia menjadi satu waktu yang sama, ibadahnya sama, itu kan sesuatu yang baik kan. Akan tapi untuk bisa tercapainya itu ya, maka itu ada paling nggak butuh dua hal minimal yang harus terpenuhi. Yang pertama, bahwasanya umat Islam itu berada dalam satu komando, satu pimpinan ya. Yang kedua, bahwasanya informasi itu bisa cepat menyebar ke seluruh penjuru umat Islam. Di masa dulu, di masa tadi kisahnya Muawiyah dengan Abdullah bin Abbas, itu komando pimpinan, satu khalifah, tidak ada khalifah kedua. Madinah hanya sebagai gubernur dari ya wilayahnya Syam. Jadi pimpinan tertinggi ada di Syam, pemimpin tertinggi Muawiyah, semua tunduk kepada Muawiyah. Tapi karena terkendala dengan adanya informasi yang terlambat sampainya, ya maka kemudian ya tidak bisa diterapkan seperti itu. Yang diterapkan bahwasanya ini harus sama awal puasanya. Nah, lalu kemudian ketika misalkan seperti zaman sekarang, di mana informasi sudah bisa cepat menyebar, ya bahkan kemudian kita di sini diumumkan kita nggak melihat hilal, kita hari raya Senin, tapi di Saudi melihat hilal, hari raya Ahad, gitu kan, sampai beritanya kepada kita. Tetapi kemudian ya masalahnya, apakah kemudian kebijakan pemerintah mengikat kepada kita? Kan tidak. Ya kita tidak terikat dengan kebijakan yang ada di sana. Nah maka kemudian yang terbaik bagaimana? Yang terbaik adalah memang ya mengikuti kebijakan penguasa setempat yang memang itu berlaku untuk keseluruhan umat Islam yang ada di wilayah tersebut. Yang mana ini juga berdasarkan apa yang disampaikan oleh baginda Nabi SAW, bahwasanya beliau bersabda, al-fitru yauma yafturun nas, wal adha yauma yadhan nas ya. Jadi hari raya Idul Fitri itu di saat semua manusia merayakan Idul Fitri. Dan hari Idul Adha itu juga di saat manusia semuanya merayakan ya Idul Adha. Nah, di hadis yang lainnya, sumu yauma tasumun wa aftiru yauma tuftirun. Dan seperti itulah bahwasan di antara riwayat dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Nah, para jamaah, kalau kemudian bahwasanya kalau mengikuti hal seperti ini, bagaimana caranya misalkan satu kaum muslimin dalam satu kawasan itu bisa semuanya bersama-sama dalam hari rayanya? Maka tentu penguasa yang memutuskan. Kalau masing-masing punya keputusan, ya tidak bisa bersama kan itu. Ada yang punya pendapat A, ada yang punya pendapat B. Tapi ketika misalkan ini diputuskan, ya pemerintah setempat memutuskan bahwasanya ya hari ini, maka semuanya harus ikut. Kan gitu seharusnya. Sehingga seperti itulah kemudian ibadah ini yang menjadi syiar ini bisa menjadi ya, syiar bersama di kalangan umat Islam. Dan para jamaah, para ulama banyak yang kemudian mengatakan bahwasanya berhari raya bersama dengan penguasa, ya bersama dengan pemerintah setempat itu termasuk bagian dari ijma sebagai akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Termasuk diantaranya seperti ya Imam Abu Hasan Al-Asy'ari rahimahullah taala, ya beliau mengatakan ya demikian bahwasanya sudah menjadi ijma ya untuk berhari raya itu sesuai dengan kebijakan dari pemerintah. Ya. Beliau ya menyatakan di dalam kitab Risalah ila Al-Saghir, ya. Jadi Risalah ila Al-Saghir, beliau mengatakan wa ajma'u al-sami wa ta'ah li a'immatil muslimin. Jadi sudah sepakat ijma bahwasanya untuk taat kepada penguasa umat Islam. Ya, termasuk di antara yang disepakati adalah wa yusalli khalfahum al-jum'ah wal a'yad. Dan sholat bersama dengan pemerintah itu pada sholat Jumat dan sholat hari raya. Nah, karena ini ya termasuk syiar umat Islam, jadi memang sebaiknya bersatu gitu ya. Nah, inilah idealnya bagaimana kalau kemudian kita merayakan hari raya. Dan alhamdulillah untuk tahun ini di negara kita insya Allah kan tidak ada beda ya, semua sama hari Senin gitu kan. Makanya ya kita ya mantap saja, tidak perlu khawatir ya dengan hari raya di hari Senin. Nah terus bagaimana kalau misalkan ada orang yang tadi sore misalkan di Indonesia, misalkan tadi sore ketika setelah maghrib dia melihat hilal.
dia melihat benar dengan melihat sendiri hilal itu. Tapi kemudian dilaporkan kepada penguasa nggak menerima. Bagaimana? Ya kalau memang dia yakin bahwa dia benar-benar melihat hilal, ya maka dia nggak puasa, tapi untuk dirinya sendiri. Ya, tapi hari raya tetap ikut pemerintah, ya, supaya nanti ada bersama-sama. Ini kalau melihat sendiri ya. Tapi kalau misalkan seperti saat ini, misalkan cuma ngikutin wilayah lain atau negara lain, maka itu tidak harus seperti itu. Ya, tidak harus seperti itu. Baiklah para jamaah, nah itulah diantara ya yang jelas di sini mesti ada khilaf ya, ada perbedaan pendapat, tapi insya Allah ya demikianlah yang bisa kita jelaskan terkait dengan kenapa kok hari rayanya ini berbeda. Baik. Nah, jadi kita sekarang masih di 30 Ramadan ya, dan patut kita syukurlah ada tambahan nikmat dari Allah Ta'ala untuk kita bisa menambah satu hari lagi ya menikmati bulan Ramadan. Baiklah para jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita sekarang masuk kepada pembahasan kita ya terkait dengan hari raya. Ya. Kita mengambil faedah dari apa yang ditulis oleh Syekh Sa'id bin Ali bin Wahab Al-Qahtani rahimahullah taala dalam kitab beliau yang diberi judul Sholatul Idain, Mafhum wa Fadail wa Adab wa Syurut wa Ahkam. Ya, jadi salat Id ya 2 hari raya, pengertian, keutamaan, adab, syarat-syarat dan hukum-hukumnya. Fidoil kitab ya sunnah sesuai dengan kitab dan sunnah. Yang mana ini ya lumayan sih 175 halaman dan nggak mungkin kita baca semua ya. Kita ambil poin-poinnya saja. Baik. Nah, yang pertama yang boleh sampaikan bahwasanya yang dinamakan dengan Id. Apa itu Id? Id itu ada sesuatu yang kembali. Dan dinamakan hari raya, hari Id itu karena dia berulang setiap tahun. Ya, setiap tahun berulang, makanya disebut dengan hari raya. Ya. Ini sumyal Idu Idan li'annahu ya'udu kulla sanah. Bi farhin mujaddadin. Jadi yang dikatakan sebagai Id itu karena memang kembali tiap tahun itu mesti berulang lagi dan kemudian membawa datang kebahagiaan yang baru, itu secara bahasanya. Adapun secara istilahnya ya maka hari raya itu adalah yaumul ihtifal bi dzikri sarah aw idadatil ihtifal ya bi dzikri saratin wa ahadul idain ya yaumul fitri wa yaumul adha. Jadi hari raya yang di sana kita merayakan ya untuk merayakan hari raya dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya kita memiliki hari raya, ada hari raya Idul Fitri, hari Idul Adha, dan juga kita memiliki hari raya Jumat ya, setiap Jumat. Nah, ini para jamaah sekalian Allah Subhanahu wa taala. Nah, hukumnya bagaimana salat Idul Fitri ini atau salat Id ini? Ya di sini juga ada khilaf. Tapi banyak sekali ulama yang mengatakan bahwasanya hukumnya itu fardu ain. Meskipun yang masyhur di mazhab Syafi'i itu adalah apa hukumnya? Ya sunnah muakkadah. Tapi banyak ulama yang menyatakan fardu ain. Ya. Dalilnya apa? Ya dalilnya para sahabat dulu menyatakan bahwasanya memang sudah tetap secara mutawatir ya kan setiap tahun itu selama 10 tahun selalu Rasulullah SAW itu melaksanakan sholat Idul Fitri, Idul Adha, selalu kan seperti itu. Demikian juga Abu Bakar, Umar, Utsman, semuanya melaksanakan hari raya Id. Dan mereka itu sholat dulu baru khutbah, ya khutbahnya setelah sholat. Nah, dan ini menjadi ijma kaum muslimin bahwasanya ini adalah suatu yang disyariatkan, sholat Id gitu ya. Nah hukumnya ya tadi sudah kita jelaskan ya di dalam mazhab Syafi'i disebut sebagai sunnah muakkadah, sunnah yang sangat ditekankan. Tapi banyak para ulama yang menyatakan sebagai fardu ain, ya wajib bagi setiap muslim. Nah dalilnya mana? Dalilnya adalah hadis yang disampaikan oleh Ummu Atiyah radhiyallahu anha. Beliau mengatakan bahwasanya amarona, yaitu Nabi SAW memerintahkan kepada mereka para wanita di masa itu. Diperintahkan untuk apa? An-nukhrija fil aidain, agar kami juga ikut keluar merayakan sholat Idul ya 2 hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Bahkan yang disuruh keluar itu ya al-awatiq
wa dzawal hudur, ya, wa amara hayyat an ya'tazilna musallal muslimin. Bahkan yang disuruh keluar itu ya termasuk juga gadis-gadis pingitan, ya, gadis yang masih belia, yang masih remaja, yang masih ya istilahnya ya masih seger-segernya gitu kan, itu semua disuruh ikut merayakan hari. Bahkan sampai wanita haid pun disuruh ikut hadir di dalam pelaksanaan sholat id. Akan tetapi para wanita haid ini diminta untuk ya di belakang, ya, terpisah dari rombongan yang melaksanakan sholat id. Nah, maka ini menunjukkan bahwasanya para ulama yang berpendapat bahwasanya ini wajib ain, bahkan sampai wanita haid saja disuruh hadir gitu kan. Nah, inilah yang menjadi pendapat mereka. Nah, dan demikian juga ini terus tradisi seperti ini dijalankan oleh Rasulullah, kemudian para khalifah setelahnya, Abu Bakar, Umar, Utsman dan seterusnya tetap seperti itu. Nah, dan para ulama yang menyatakan demikian pun banyak, ya, menyatakan termasuk diantaranya ya ada Syekh Sa'di, ya, kemudian juga Syekh bin Baz, lalu kemudian juga ada Syekhul Islam Taimiyah dan yang lainnya. Nah terus apa yang perlu kita persiapkan untuk melaksanakan ibadah sholat id? Ya, maka di dalam melaksanakan sholat id ini ada adab-adab yang harus kita perhatikan. Ya, di antaranya bahwasanya ketika kita akan melaksanakan sholat id ini, maka kita disyariatkan, ya, untuk yang pertama itu kita mandi. Mandi, bersuci, ya, mandi hari raya. Mandi hari raya, ya, karena kita akan berkumpul dengan banyak orang di tempat sholat, ya, maka sudah seharusnya kita membersihkan diri kita agar jangan sampai kemudian ya tercium bau tidak sedap saat kita berkumpul dengan banyak orang. Baik, kalaupun misalkan tidak bisa mandi karena mungkin nggak ada air, ataukah mungkin karena nggak sempat atau gimana, ya maka cukup sah dengan wudhu, ya, karena mandi ini hukumnya tidak wajib, ya. Tapi ini termasuk adab yang disyariatkan bahwasanya kita dianjurkan untuk mandi. Yang mana Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah beliau menyatakan bahwasanya Rasulullah SAW dahulu beliau mandi untuk 2 hari raya. Jadi sebelum melaksanakan 2 hari raya beliau mandi, ya. Yang hadis itu sahih, ya, dan juga diriwayatkan yang sahih juga dari sahabat Abdullah bin Umar, dan yang mana sahabat Abdullah bin Umar ini memiliki semangat yang luar biasa untuk mengikuti praktek Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan beliau mandi sebelum keluar untuk berangkat sholat hari raya. Lalu yang berikutnya adab yang perlu diperhatikan bahwasanya ketika kita akan berangkat sholat Idul Fitri, maka kita dianjurkan untuk makan terlebih dahulu. Ya, dianjurkan makan terlebih dahulu. Adapun untuk Idul Adha, ya maka makannya setelah sholat. Ya, setelah sholat baru makan. Nah, kalau Idul Fitri itu makan terlebih dahulu. Hal ini sebagaimana yang dilakukan oleh baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau, ya, diriwayatkan dari sahabat Anas radhiyallahu anhu, yang mana sahabat Anas ini adalah pembantu beliau, gitu ya. Maka beliau melihat bagaimana prakteknya Rasulullah SAW. Maka sahabat Anas mengatakan bahwasanya karena Rasulullah SAW la yaghdu yaumal fitri hatta ya'kula tamarat. Rasulullah SAW dulu tidak keluar, tidak berangkat untuk melaksanakan sholat Idul Fitri sampai beliau makan beberapa butir kurma. Ya, ini minimal, ya, yang dimakan dengan butir kurma. Ya, ini prakteknya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat yang lain yang meriwayatkan juga ada sahabat Buraidah, ya. Beliau mengatakan bahwa karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam la yakhruju yaumal fitri hatta ya yat'am hatta yat'ama wa yauman nahri la yakul, ya, hatta yarji'a fa yakula min nasikatihi. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dulu ketika hari raya Idul Fitri itu beliau tidak keluar sampai beliau makan dulu. Adapun pada hari Idul Adha, maka beliau tidak makan sampai kembali dari sholatnya, lalu beliau makan dari sembelihan kurbannya. Nah, ini bedanya untuk sholat hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Pertanyaannya, kenapa kok seperti itu para jemaah?
maka para ulama menjelaskan di antara hikmahnya bahwasanya kenapa saat Idul Fitri kita disunahkan makan dulu, itu di antara hikmahnya adalah supaya kita ini sudah tidak ada kesan bahwasanya kita masih puasa. Ya, kita sudah haram puasa di hari Idul Fitri. Maka karena kan sebelumnya kan puasa nih panjang selama 1 bulan. Baru kemudian ketika masuk hari Idul Fitri maka dibatalkan dulu lah gitu. Jadi supaya tidak terkesan kita masih puasa. Baik. Dan dalam berbuka puasa ya dianjurkan kita untuk disegerakan kan gitu. Jadi selesai 1 bulan maka disegerakan dengan makan dulu sebelum berangkat sholat Idul Fitri. Baik. Nah, sedangkan kalau Idul Adha kenapa kok sebaliknya? Ya karena kalau Idul Adha itu kan yang disyariatkan bahwasanya orang yang berkorban itu kan juga mendapatkan bagian dari hewan yang dikorbankan. Ya, hewan yang dikorban itu kan sebagian untuk yang berkorban, sebagian untuk hadiah, sebagian untuk orang miskin kan itu. Nah, maka ya sebagai hikmahnya ya untuk menghargai bagian dari Allah Subhanahu wa taala ini terhadap apa yang dikorbankan, maka dia makannya setelah sholat dan makan dari hewan yang dikorbankan. Ya Allah ta'ala alam, itu diantara hikmah yang bisa kita pahami dari kenapa kok kemudian beda antara Idul Fitri dan Idul Adha. Taib. Lalu kemudian ada berikutnya para jamaah, saat kita akan melaksanakan sholat hari raya, maka dianjurkan, disunnahkan bagi kita untuk kita berhias. Berhias itu dengan memakai pakaian yang terbaik yang kita miliki. Ya tidak harus baru, tapi selama itu memang pakaian yang masih bagus, masih layak, yang terbaik yang kita miliki bisa kita pakai. Ya kalau ada yang baru ya alhamdulillah gitu. Lalu kemudian tadi sudah mandi sudah kan, kemudian kita juga dianjurkan untuk memakai parfum, minyak wangi. Ya, supaya memang kita keluar dengan aroma yang wangi. Ini khusus laki-laki, khusus laki-laki. Adapun perempuan, ya perempuan tidak dianjurkan untuk menggunakan minyak wangi yang aromanya bisa tercium orang lain. Ya karena kalau wanita memakai parfum yang parfumnya itu tercium oleh laki-laki yang bukan mahramnya, ya maka itu kata Nabi SAW dikatakan sebagai wanita pezina, zania. Ya. Bahkan Nabi SAW pernah menyuruh pulang dan menyuruh mandi seorang wanita yang ke masjid memakai parfum. Ya karena parfumnya tercium oleh laki-laki yang bukan mahramnya. Ya maka itu ya silakan diperhatikan. Jadi kalau misalkan perempuan menggunakan deodoran ataupun yang lainnya supaya tidak bau badan gitu, silakan dipilih yang tidak ada aroma wanginya. Ya apakah dengan tawas ataukah yang lainnya gitu kan. Nah, ataupun kalau misalkan memiliki itu yang berbau wangi gitu, beraroma wangi, ya diperkirakan saja dipakainya saat kita keluar rumah itu sudah hilang wanginya gitu ya. Tinggal supaya ini tidak bau saja. Ya. Itu silakan nanti bisa dipilih lah. Insya Allah banyak pilihan-pilihan seperti itu. Dan termasuk juga disunahkan saat kita mau berangkat untuk sholat Idul Fitri itu atau sholat hari raya adalah dengan bersiwak ya, membersihkan mulut kita supaya memang ya tidak bau juga mulut kita. Setelah tadi kita makan ya sebelum Idul Fitri, maka dianjurkan juga bersiwak atau gosok gigi. Ya kalau nggak punya siwak ya gosok gigi. Taib. Hal ini ya banyak diriwayatkannya dari para ulama termasuk ya Imam Malik, ya Ibnu Qayyim dan yang lain menyatakan demikian bahwasanya ini yang perlu dilakukan. Taib. Lalu berikutnya yang terkait dengan sholat Id juga bahwasanya yang sunnah sholat Id itu dilaksanakan di musola. Apa itu musola para jemaah? Musola kalau di tempat kita kan tempat sholat yang kecil ya, masjid kecil musola. Tapi untuk sholat Id apakah itu? Bukan. Ya, musola maksudnya di sini adalah tanah lapang. Musola tempat sholat. Musola itu kan tempat sholat. Ya tempat sholat juga sholat itu tanah lapang. Di tanah lapang, tanah terbuka, yaitu yang dianjurkan, yang disunahkan. Yang mana baginda Nabi SAW dulu prakteknya seperti itu. Ketika beliau sholat, ya beliau sholatnya di tanah lapang. Diriwayatkan dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri yang bahwasanya beliau berkata, karena Rasulullah SAW yakhruju yaumul fitri wal adha ilal musalla. Ya, fa'ul sa'in yabda'u bihi as-shalah, thumma yansarif fayakumu muqabilan nas wan nasu julusun ala sufufihim faya'iduhum wa yusihim wa ya'muruhum. Jadi Nabi SAW
dahulu ketika sholat id itu beliau berangkat ke tanah lapang, baik itu sholat Idul Fitri maupun Idul Adha. Beliau memulai dengan sholat id, lalu kemudian setelah itu beliau bangkit berdiri menghadap kepada para sahabat yang mereka masih tetap duduk di safnya mereka. Lalu kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam memberikan tausiah, memberikan nasihat, memberikan wejangan dan juga memberikan perintah-perintah. Ini hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, dari sini kita bisa mengetahui bahwasanya praktek Nabi itu ada di tanah lapang. Nah, pertanyaannya, kenapa kok tidak di masjid saja para jamaah? Ya, tentu yang terbaik adalah mengikuti sunnahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau sholatnya di tanah lapang, ya di tanah lapang. Ya, di antara hikmahnya ya bahwasanya itu lebih syiar, karena lebih terlihat banyak ramai orang kan gitu ya. Dan juga kalau misalkan itu berkumpul dalam satu tempat, tentu ini lebih ya mungkin banyak ya, lebih banyak yang hadir. Kalau di masjid mungkin tidak cukup. Dan ini ya sholat id seperti ini, kalau kita lihat baginda Nabi SAW itu kan beliau punya Masjid Nabawi, yang mana kita tahu bahwasanya sholat di Masjid Nabawi itu pahalanya berkali lipat daripada sholat di masjid yang lain. Ya, berapa kali lipat? 1000 kali lipat. Jadi satu kali sholat di Masjid Nabawi itu ya pahalanya 1000 kali sholat di masjid ini gitu. Tapi pertanyaannya, untuk sholat id Nabi meninggalkan Masjid Nabawi, pindah ke tanah lapang. Ini menunjukkan bahwa tanah lapang lebih baik untuk sholat id daripada Masjid Nabawi, kan gitu. Maka di sini ya kita pun kalau mau pahala yang lebih baik, apakah di masjid kita ataukah di tanah lapang? Ya tentunya di tanah lapang, kan gitu kan. Bahkan Nabi saja sampai meninggalkan Masjid Nabawi yang memiliki keutamaan untuk melaksanakan sholat id. Maka tentunya ya kita sebaiknya untuk sholat id ini di tanah lapang, bukan di masjid. Ya. Kecuali yang di Masjidil Haram ya, misalkan tetap di masjid di sana. Baik, jadi itu nah kecuali kalau misalkan ada udurnya itu apakah nanti hujan ataukah misalkan nanti ada gangguan atau segala macam angin atau yang lainnya, ya maka ini tetap boleh dilaksanakan di masjid ya. Nah, baik, jadi itu ya kalau memang ada udzur ya maka boleh tetap di masjid. Walaupun kalau nggak ada udzur sebaiknya tetap di tanah lapang. Nah, lalu yang dianjurkan juga saat kita sholat id, maka dianjurkan bagi kita berangkat ke sholat id itu dengan jalan kaki dan kita berjalan dengan tenang, tidak terburu-buru, tidak tergesa-gesa. Ya tentunya kalau seperti ini berarti harus dikondisikan. Ya kira-kira kita butuh berapa menit ke sana, ya kita siapnya seperti apa gitu kan. Dan ya mudah-mudahan tidak terlalu jauh tempatnya gitu ya. Kalau terlalu jauh ya mungkin butuh kendaraan gitu. Nah ini terkait dengan sunnahnya ya ketika berangkat itu dengan jalan kaki dan berjalan dengan tenang ya, tidak tergesa-gesa. Yang ini sebagaimana yang dipraktikkan oleh baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwasanya dahulu beliau keluar untuk sholat id itu dengan berjalan kaki dan kembali juga dengan berjalan kaki. Ya, hadis riwayat Ibnu Majah. Baik, jadi itu diantara ada berikutnya. Lalu yang berikutnya juga bahwasanya kalau kita berangkat dan pulang dari tempat sholat id, maka dianjurkan bagi kita mengambil jalan yang berbeda. Misalkan berangkat dari jalan A, nanti pulangnya lewat jalan B. Ya, ini yang dianjurkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang mana beliau mempraktekkan bahwasanya diceritakan oleh sahabat Jabir, karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam idza kana yaumul id khalafat thariq. Bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau di hari raya Idul Fitri itu beliau itu menyelisihi jalan. Maksudnya berangkat dan pulangnya itu berbeda jalan. Ya, jalannya berbeda. Hadis riwayat Imam Bukhari. Nah ini yang dianjurkan ya. Para ulama ya mengambil hikmah ya diantaranya kenapa kok harus beda jalannya seperti itu. Ya diantara hikmahnya bahwasanya saat kita berbeda jalan seperti itu maka kita akan lebih banyak ketemu dengan orang yang berbeda yang kita temui, dan itu kita bisa lebih banyak mengucapkan salam kepada orang lain ya. Baik. Nah lalu kemudian juga di antara hikmah yang lainnya kita bisa lebih mengetahui keadaan orang-orang yang kita lewati. Ya, ada
yang kemudian kita mungkin bertemu dengan orang yang membutuhkan bantuan di sini, di sana juga ada orang yang butuh bantuan yang lainnya, ya maka itu bisa kita lakukan kalau tadi jalannya berbeda. Ya. Lalu kemudian termasuk hikmah yang lainnya bahwasanya ini lebih menampakkan syiarnya hari raya, ya. Semakin kita banyak terlihat di luar, gitu, ya semakin banyak kaum muslimin yang merayakan hari raya, maka itu lebih terlihat syiar. Taib. Itu diantara hikmahnya kenapa harus ada jalan yang berbeda antara berangkat dan pulangnya. Lalu ada berikutnya yang perlu kita perhatikan saat kita melaksanakan sholat Idul Fitri ataupun Idul Adha, ya disunahkan ya bagi para makmum untuk bersegera ke tanah lapang, nanti berangkat di awal waktu, ya tidak berangkat di akhir waktu. Ya, adapun kalau imam ya dianjurkan saat tepat waktu saja, gitu kan? Karena imam begitu datang ya langsung mulai sholat, sebagaimana praktek Nabi, begitu beliau datang langsung dimulai sholat. Adapun makmum ya harus nunggu, gitu. Ya, jadi makmumnya nunggu dulu, ya bukan imamnya yang kemudian nunggu makmum, tapi makmumnya yang nunggu imam. Ya, ini yang dianjurkan. Karena kalau kita sholat Id ini kan beda dengan sholat Jumat, ya. Meskipun sholat Jumat juga dianjurkan kita datang di awal waktu, gitu, karena ya di situ pahalanya kan beda. Yang datang lebih awal dalam sholat Jumat seperti berkorban seekor unta, kan gitu. Ya. Nah lalu kemudian kalaupun misalkan terlambat sholatnya di akhir, kan itu Jumat kan khutbah dulu baru sholat. Adapun Idul Fitri ya atau Idul Adha sholatnya duluan, baru saat itu khutbah. Kalau terlambat di awal ya terlewat sholatnya, kan gitu. Nah jadi inilah bahwasanya yang dianjurkan bagi kita selaku makmum, ya kita berangkatnya awal, ya awal. Nah, baik. Para ulama pun seperti Imam Malik rahimahullah, beliau mengatakan bahwasanya adapun selain imam maka disunahkan untuk bersegera dan mendekat kepada imam untuk mendapatkan pahala menunggu sholat, ya. Jadi mendapatkan pahala menunggu sholat. Termasuk juga yang dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, beliau menjelaskan bahwasanya dalil tentang sunnahnya berangkat ke lapangan untuk sholat Id setelah sholat subuh diantaranya ya yang pertama prakteknya para sahabat, yang mana para sahabat itu mereka sudah siap di tempat sholat sebelum Nabi datang, ya. Dan ketika Nabi datang, ya itu Nabi datangnya itu saat ya awal matahari terbit. Dan itu sudah langsung dimulai sholat. Berarti ini menunjukkan bahwasanya para sahabat sudah siap duluan di sana. Ya. Dan kemudian juga bahwasanya karena hari sholat Id ini adalah sholat kebaikan, ya maka kita dianjurkan untuk bersegera dalam melaksanakan kebaikan. Ya. Dan kemudian kalau kita datang duluan lalu kita menunggu dilaksanakan sholat, maka menunggu itu pahalanya seperti sholat. Menunggu sholat adalah seperti sholat, dapat pahala juga. Nah, dan diusahakan bagi laki-laki kalau bisa ya ambil soft yang terdepan, karena memang soft depan itu kan yang paling utama dan paling besar pahalanya, ya. Jadi itu diantaranya ya alasan mengapa kemudian kita selaku makmum itu dianjurkan untuk datang lebih awal. Nah berarti kalau seperti itu, kalau kita pengen lebih awal berarti ya persiap-siap tadi ya, apakah mandinya, terus kemudian berhiasnya segala macamnya itu ya kalau bisa sebelum subuh, gitu kan, setelah subuh langsung berangkat menuju ke tempat sholat, gitu, supaya tidak terlambat. Lalu termasuk juga adab yang lainnya yang perlu diperhatikan ketika kita mau berangkat sholat Id, bahwasanya kita disunahkan untuk bertakbir, ya, selama kita berjalan menuju sholat Id dengan mengeraskan suara, ya. Hal ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah 185, Allah berfirman, "Walitukabbirullaha 'ala ma hadakum wa la'alakum tashkurun." Dan hendaknya kamu mengagungkan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepadamu dan supaya kamu bersyukur. Jadi kita takbiran sambil berjalan menuju tempat sholat, kita takbiran. Ya, semua hafalkan takbirannya ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, dan seterusnya. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Ya, itu takbiran yang dibaca saat hari raya. Baik.
Lalu kemudian yang berikutnya juga para jemaah sekalian adalah ketika kita mau melaksanakan sholat id, maka sholat id ini tidak ada sholat sunnah qobliyah dan juga tidak ada sholat sunnah ba'diyah. Juga tidak ada sholat tahiyatul musholla. Ya, kalau ke masjid kan ada tahiyatul masjid. Ya, kalau ke musholla tidak ada tahiyatul musholla. Ya. Jadi kalau sudah sampai sana ya sudah langsung masuk aja ke shaf itu. Ya. Karena kita mau sholat apa? Sholat kan waktunya masih belum masuk waktu syuruk, belum masuk kan? Kita sholat syuruk juga belum bisa, gitu kan? Kemudian juga duha juga belum, gitu kan? Ya, mau sholat apa gitu? Ya, jadi ya langsung masuk aja ke shaf gitu, duduk di sana. Ini yang dianjurkan ya. Yang mana baginda Nabi sendiri ya ketika beliau datang ke tempat sholat langsung memulai sholatnya. Dan diriwayatkan dari sahabat Abdullah bin Abbas bahwasanya beliau mengatakan anna Nabi sallallahu alaihi wasallam shalla yaumul fitri rakaataini lam yusalli qablaha wala ba'daha. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam itu ya beliau pada hari raya Idul Fitri itu sholat 2 rakaat tanpa ada sholat qobliyah dan tanpa ada sholat ba'diyahnya. Ini prakteknya Nabi. Ya, maka di sini kita pun juga tidak perlu menambah-nambah melebihi dari prakteknya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat pun demikian, mereka tidak melakukan sholat sunnah saat sampai di lapangan, tidak ada. Mereka langsung berbaris membentuk shaf. Ya. Demikian juga ketika selesai tidak ada sholat sunnahnya. Nah, lalu kemudian yang berikutnya bahwasanya ketika sholat id ini tidak ada azan dan tidak ada iqamat. Jadi tidak pakai azan, tidak pakai iqamat ya untuk sholat id. Yang mana ada iqamat itu ya untuk sholat wajib 5 waktu atau sholat Jumat ya. Untuk sholat id tidak ada. Yang ini diriwayatkan dari sahabat Jabir bin Samurah. Beliau mengatakan bahwasanya sholaitu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-idain ghairu marrah wala marratain. Ya, saya telah sholat id 2 hari raya itu bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam bukan hanya sekali atau 2 kali. Berarti berkali-kali kan gitu ya. Nah, bagaimana sifatnya? Bi ghairi adzanin wala iqamatin. Salatnya tanpa adzan dan tanpa iqamat. Hadis riwayat Imam Muslim, ya. Di hadis yang lainnya dari sahabat Abdullah bin Abbas juga disebutkan bahwasanya lam yakun yu'adzinu yaumal fitri wala yaumal adha. Jadi tidak pernah dikumandangkan adzan ya untuk salat Id, Idul Fitri maupun Idul Adha. Hadis Bukhari dan Muslim. Jadi tidak perlu ada adzan nanti di sana. Nah, para jemaah sekalian itu diantara adab-adab yang perlu kita perhatikan saat kita akan melaksanakan sholat id. Nah, lalu kemudian untuk sifat sholatnya sendiri, ya sifat sholat sendiri. Nah, sholat id itu ada berapa rakaat? Ya, 2 rakaat. Yang membedakan dari sholat yang lainnya ada di mana? Ya, di takbirnya. Ya, takbirnya itu berbeda. Yang mana takbirnya kalau setelah takbiratul ihram maka di sana ada takbir zaidah, takbir tambahan sebanyak 7 kali takbir. Lalu kemudian setelah rakaat kedua takbir berdiri dari sujud, lalu kemudian di sana ada takbir tambahan sebanyak 5 kali. Nah, terus apa yang dibaca di antara takbir itu? Apa yang dibaca? Ya, kalau dari Nabi SAW tidak ada contohnya. Apa yang dibaca? Adapun dari para sahabat ada. Para sahabat mengatakan ya diisi dengan ya takbir, tahmid, ya tahmid, tahlil, terserah dikir-dikir yang kita mengingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ya terserah mau Subhanallah, Alhamdulillah boleh dibaca di antara itu. Tidak ada yang pasti, tapi ini yang boleh digunakan, ya diterapkan. Nah, lalu berikutnya ketika sholat itu yang dipraktikkan Nabi SAW saat sholat, ya beliau itu membaca di rakaat pertama itu dengan surat Qaf, ya panjang ya surat Qaf. Lalu kemudian di rakaat kedua beliau membaca surat apa? Al-Qamar ya. Jadi surat itu yang dibaca oleh Nabi SAW. Atau juga yang pendek, ya beliau membaca surat Al-A'la dan surat Al-Ghasyiyah sebagaimana biasa dibaca saat sholat Jumat. Nah, baiklah para jemaah, itu terkait dengan sholat. Nah, masih terkait dengan
hari raya juga, bahwasanya di hari raya itu ini kan kita hari yang dikatakan tadi dalam surat Al-Baqarah sebagai hari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan di hadis yang lainnya bahwasanya disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya hari raya itu adalah hari kita, ya, hari makan, hari minum, dan hari berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari situ di saat hari raya ini sepakat, ya, para ulama bahwasanya hukumnya itu kita haram untuk puasa. Ya, haram puasa di hari raya. Dan di situ ya tentu kita boleh merayakan dengan bersenang-senang di sana dengan perkara yang mubah, bukan perkara yang haram. Ya, bahkan diperbolehkan bagi para anak-anak perempuan itu, ya, untuk mereka itu menabuh duf, ya, rebana, ya, tebangan itu boleh untuk merayakan hari raya. Tapi yang jelas tidak dengan hal-hal yang maksiat, bukan dengan hal yang maksiat yang mengandung dosa, tidak boleh di situ. Nah, lalu kemudian juga bahwasanya karena ini memang, ya, hari kita bersenang-senang, ya, hari bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, maka kita nikmati hari itu untuk, ya, banyak berbagi kebahagiaan kepada, ya, sanak kerabat ataupun kepada para tetangga. Lalu kemudian yang berikutnya yang juga perlu diperhatikan saat kita berhari raya, ya, bahwasanya apa yang dilakukan oleh para sahabat saat mereka merayakan hari raya khususnya Idul Fitri, maka mereka saling mendoakan ketika bertemu satu dengan yang lainnya. Mereka mendoakan dengan doa taqabbalallahu minna wa minka, semoga Allah menerima dari kami dan dari Anda. Ya, ini ya sangat penting untuk kita laksanakan karena kita sudah berusaha ibadah selama 1 bulan. Maka tentu kita berharap ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita mendoakan berdoa seperti itu, taqabbalallahu minna wa minka. Terus bagaimana dengan doa-doa yang lain? Ya boleh saja selama itu doa kebaikan. Ya, yang pasti dipraktikkan sahabat yang masyhur ya dengan doa itu, taqabbalallahu minna wa minka atau wa minkum, ya, kalau orang banyak, ya. Adapun kalau doa yang lainnya terserah mau doa apa aja. Ya, semoga yang jelas itu doa berisi kebaikan, maka silakan bisa diucapkan karena saat itu adalah kita hari bersenang-senang dengan yang lainnya. Baiklah para jemaah, mungkin ini saja, ya, di antara beberapa perkara yang bisa kita sampaikan terkait dengan pelaksanaan sholat Id yang akan kita laksanakan besok, ya, insya Allah. Baik, mungkin barangkali ada tambahan yang mau disampaikan dari para jemaah. Ya, silakan, ada yang mau nambahin atau ada pertanyaan? Nggih. Iya. Iya, nah, jazakallahu khairan. Nah, ketika makmum terlambat, bagaimana? Ya, ketika dia misalkan mendapati datang terus rakaat kedua, ya, kita berlaku kepada keumuman hadis masbuk, ya. Jadi, ya, kalau hadis masbuk itu ya sholatlah sebagaimana yang dapati bersama imam, lalu disempurnakan lagi yang kurangnya. Jadi kalau misalkan imam sudah rakaat kedua, lalu kemudian makmumnya masuk baru rakaat pertama, ya, atau dapatnya rakaat yang kedua itu saat rakaat pertama, ya dia ikut takbirnya 5 aja gitu kan. Imamnya 5, ya, makmumnya 5. Nah, saat imam salah berarti kan dia menyempurnakan yang kedua nih. Yang menyempurnakan kedua tetap dengan takbir ziyadahnya 5 tadi. Ya, yang rakaat kedua 5, ya. Jadi bukan dibalik, ya, kemudian misalkan dia dapatnya rakaat pertamanya rakaat 2 sama yang 5, lalu tambahnya tadi kan yang rakaat 1 belum ditambah 7, tidak. Tetap di 2, ya. Wallahu a'lam, seperti itu, wallahu ta'ala alam. Termasuk juga ketika misalkan ada orang yang terhalang tidak bisa ikut sholat Id bersama dengan kaum muslimin, apakah mungkin macet ataukah mogok ataukah mungkin terhalang dengan sebab yang lainnya sehingga tidak bisa hadir di sana, ya sholat sendiri dengan praktek yang sama. Takbir setelah takbir ihram tambah 7 ziyadah, setelah rakaat kedua tambah 5 ziyadah, meskipun sendirian. Ya, ketika misalkan terhalang tidak bisa hadir dalam sholat Id bersama dengan kaum muslimin. Wallahu ta'ala alam. Ya, ada lagi? Ya. Ustaz, untuk takbir. Nggih. Kalau sama dijelaskan mungkin dijelaskan selama tasbih. Nah. Nggih. Takbir itu sifatnya sendiri atau berjamaah?
Nah, nggih. Baik. Ya, jazakumullah khairan. Nah, untuk Idul Fitri ini waktu takbirnya sebenarnya pendek. Ya, tidak panjang. Ya dari maghrib ya sampai sholat id. Selesai sholat id sudah nggak ada takbir lagi untuk Idul Fitri. Jadi waktunya cuma itu. Dan takbir ini ya sifatnya mutlak, bebas kapan saja, sendiri-sendiri semuanya bertakbir, tidak perlu ya dikomando bersama-sama karena tidak ada contohnya yang seperti itu. Nah, itu kalau Idul Fitri. Adapun untuk Idul Adha, maka ini panjang waktu takbirnya. Disunahkan takbirnya itu ya berdasarkan riwayat dari Nabi SAW itu dari tanggal 1 Zulhijjah sampai kemudian tanggal 13 Zulhijjah asar. Nah itu takbir mutlaknya. Jadi takbir mutlak itu ya terserah mau kapan saja, berapa banyaknya, di mana saja takbir itu dari tanggal 1 sudah disyariatkan saat Idul Adha. Nah di Idul Adha itu ada yang namanya takbir muqayyad yang terikat. Takbir muqayyadnya itu dilaksanakan ya setelah selesai sholat 5 waktu. Yang ini dimulai dari sholat subuh tanggal 9 yang tidak haji ya, yang tidak haji. Kalau yang haji ya di sana ibadahnya yang mengikuti manasik haji. Bagi yang tidak haji, maka mereka disilakan takbir muqayyad itu dari tanggal 9 hari Arafah itu untuk takbir setelah salat subuh begitu salam ya. Kemudian di sana ada takbir. Takbir setelah selesai, setiap kali selesai sholat 5 waktu. Dari tanggal 9, 10, 11, 12, 13. Jadi berapa? 5 hari. 5 hari itu setiap selesai sholat itu ada takbirnya. Ya, takbiran sampai hari ke-13 asar. Nah, itu bedanya antara Idul Fitri dengan Idul Adha. Ya, maka para ulama mengatakan seharusnya hari raya terbesar umat Islam itu ya hari Idul Adha. Kalau Idul Fitri kan cuma sebentar aja. Cuma kalau di kita yang lebih ramai Idul Fitrinya ya. Okay. Baik, itu ada lagi? Oke, monggo. Oke. Yang nanti ada teman yang di luar kota. Kita dengan sumpah. Kita ikut teman tadi mengatakan puasa pemerintah. Ya. Tadi sudah kita jelaskan bahwasanya kalau memang ada orang yang melihat hilal, dia melihat sendiri dengan matanya sendiri gitu kan, maka berlaku untuk dia. Berlaku untuk dia. Jadi dia nggak puasa terus, memang itu haknya dia karena dia sudah melihat hilal. Adapun kita kewajiban kita adalah taat kepada pemerintah. Jadi kita lebih baik mengikuti pemerintah saja. Gitu ya. Karena memang ini tidak ada kewajiban kita mengikuti orang lain. Kecuali kalau kita melihat sendiri bahwa kita mengikuti apa yang kita lihat. Syariatnya Allah Subhanahu wa taala itu dengan hilal kan gitu kan. Tapi kalau mengikuti orang lain tidak ada keharusan. Ya. Wallahu taala alam. Ya. Cukup? Ya, alhamdulillah kalau dirasa cukup ya, jazakumullah khairan. Ya, mudah-mudahan ini ya menjadi bekal yang baik untuk kita semuanya saat kita akan merayakan hari raya besok dan sehingga kemudian hari raya ini menjadi hari yang sempurna, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadi sebab kebaikan kita semuanya dunia akhirat. Amin. Kita cukupkan subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد